Tadi Anda menjelaskan bahwa dalam setiap kasus itu untuk memaknai sebuah kalimat dalam setiap kasus, catatan saya tadi Anda menjelaskan bahwa ada teori yang digunakan berbeda-beda. Misalnya dalam hal tulisan, ya, dalam konteks tulisan, ya, kemudian menggunakan teori berbeda. Nah, saya mau tanya, teori dalam hal terhadap di konteks tulisan bahasa, teori yang digunakan untuk menentukan makna dari kalimat itu teori apa? Oke. Izin, boleh izin. Ada beberapa teori, tapi saya akan mengutip ke dulu. Bukunya disebutkan tahun 1995 di dunia social crisis. Di situ dia membedakan antara tulisan dan tulisan, karakteristik tulisan dan tulisan. Butuh tes, butuh penjelasan detail, butuhlah dalam tulisan, dalam lisanan. Biasanya pada tulisan, kan konteks tadi ada bilang begini, dalam hal, Anda yang berbeda. Anda jelaskan tadi, kalau konteksnya tulisan, teorinya berbeda. Kalau konteksnya adalah tulisan, teori yang digunakan untuk memaknai itu berbeda. Nah, pertanyaan saya yang pertama, itu konteks tulisan itu teorinya bagaimana sehingga bisa menafsirkan satu kalimat dengan baik dan benar. Baik, makanya saya bilang itu bisa pakai menggunakan teori. Saya baru mau menjelaskan lisan, tapi ada potongan tulisan kan. Nah, saya pertanyaan dari saya tulisan. Nah, kalau ada mau lisan, boleh juga lisan itu masuk tulisan. Ya, supaya saya mau selesai tadi ya. Jadi bedanya itu, pertama dalam tulisan, tema pembicaraan itu cenderung berbeda. Sedangkan dalam lisan itu cenderung terfragmentasi. Kemudian ruang dan waktu ini. Dalam tulisan, ruang dan waktu itu cenderung terpisah. Sedangkan dalam lisan biasanya ruang dan waktu itu menyatu. Tapi ini belum selesai saya. Ya, tapi dalam pragmatis saya itu persoalan keterpisahan ruang itu persoalan kembali sekarang. Karena yang kita sebut dulu lisan, gitu ya. Sekarang bisa jadi itu karakteristik tulisan. Karena misalnya gini, kalau saya membuat video bicara di depan umum, kalau dulu itu hanya akan menjadi konsumsi orang yang hadir ketika bersama saya. Tapi ketika ada medsos, saya upload, orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa itu dia bisa menjadi audiens juga. Dan itu kemudian bisa menimbulkan masalah dengan saya. Contoh yang paling sederhana itu adalah kasus Ahok. Itu kan justru dipersoalkan ketika kasus itu lewat misalnya. Jadi persoalan batasan lisan dan tulisan itu sekarang dia lewat. Oke. Masih ada? Ya kan? Oke. Tadi Anda memaknai juga bahwa berbicara atau percakapan di depan melalui media sosial, Anda menyimpulkan bahwa itu adalah sama dengan pembicaraan atau percakapan umum. Nah, bagaimana mengintegrasikan percakapan di media sosial itu lalu bisa disimpulkan bahwa itu adalah percakapan juga di dunia nyata, media sosial, dunia atau itu terjadi juga di dunia nyata. Apakah yang terjadi di dunia sosial atau itu terjadi juga di dunia nyata? Saya sih tidak terjadi itu tadi, tapi karakteristiknya sekarang menjadi juga. Maksudnya karakteristik depan umumnya itu nih. Jadi kalau saya punya ide misalnya, dan ide saya buka untuk publik, gitu ya. Dan ketika itu saya melakukan live video misalnya, dan yang nonton sampai 1.000 orang, itu nilainya kurang lebih sama dengan saya khotbah di masjid yang jamaahnya 1.000.
Ya, tapi bukan berarti apa yang terjadi dalam dunia sosial itu pakai dalam dunia media sosial itu pakai juga terjadi dalam dunia nyata. Nah, hanya karakteristiknya nih, karakteristik publiknya ini. Oke. Saya kan tadi ada ditanya terkait dengan apa namanya fakta yang disampaikan di acara tadi. Nah, saya mau sampaikan begini, dalam fakta persidangan ya, pelapor itu mengatakan ya bahwa dia tersinggung dengan kalimat abu-abu, ya, begeng, beruntusan kalau nggak salah. Nah, dalam konteks bahasa secara bahasa Indonesia, secara dunia, abu-abu itu maknai negatif atau positif menurut ahli bahasa? Abu-abu dia tergantung pemakaian. Abu-abu itu apa? Kalau secara maknanya apa abu-abu? Jadi gini, kata itu seringkali memiliki nilai yang berbeda ketika dia berada di dalam ekspor, dalam struktur kesadaran manusia. Pertanyaan saya simpel. Iya, abu-abu itu apa? Apa sebuah benda, apa sebuah warna, apa sebuah barang, gitu loh. Itu tidak bisa dijawab dengan sederhana begitu. Bagaimana sih? Tidak bisa dijawab sederhana. Pertanyaan saya sederhana. Tergantung konteks. Dengar dulu. Pertanyaan saya, abu-abu itu jenisnya apa? Apa jenis barang, jenis batu, jenis cat, warna atau apa? Anda tinggal jawab aja. Itu doang pertanyaan saya sih. Abu-abu itu makna dasarnya adalah apa? Warna. Karena apa? Tolong ya, kalau sudah tanya, ya. Ya, ini penonton itu menilai kita. Penonton menilai kita ya. Jadi abu-abu warna yang Anda pahami itu bahasa. Kalau begeng, Anda tahu istilah begeng atau bahasa Indonesia apa? Kurus. Nah, kalau kurus itu, kalau orang yang memang kurus, apa itu sebuah kalimat yang berbahaya atau apa membuat menjatuhkan kredibilitas orang? Gini, Anda tidak bisa bertanya membatasinya. Kalian kan itu beda ya. Anda memandang itu hanya kosakata. Tadi Anda sama-sama sedikit-sedikit bisa, masa kami nggak bisa? Jadi saya sih, kurus itu secara konotasi. Iya. Secara denotasi itu kan artinya orang yang kurus lah ya. Iya. Sedangkan secara konotasi ini kan nilai rasa yang dimiliki orang kata. Kurus itu nilai rasanya negatif. Nah, oke, buktinya apa? Kalau kurus itu hanya bilang negatif, kalau gendut negatif juga. Kalau orang bilang kurus, saya bohong. Kalau memang orangnya kurus dibilang kurus, Kita ingatkan lagi ya. Kita ingatkan lagi ya. Ya. Tolong menghormati rekannya juga ya. Sedang tanya. Tolong menghormati rekannya juga yang sedang tanya. Jangan rekannya tanya diganggu juga. Kalau orang kurus dibilang kurus, karena itu kosakata negatif, maka itu tetap negatif. Enggak begini, saudara. Bukan. Kalau saya mau tanya dasar Anda menyimpulkan kurus itu kosakata yang negatif dari mana? Kalau orang gendut negatif juga enggak? Jadi ada teori konotasi namanya. Iya. Konotasi itu nilai rasa yang terdapat pada sebuah kata. Oke. Bagaimana cara mengukur nilai rasa itu mengapa negatif atau positif? Itu adalah ukurnya secara semantik itu ya. Secara semantik itu adalah ukurnya itu ya. Misalnya pengalaman tertentu kita itu menganggap beberapa kosakata itu negatif. Iya. Misalnya begini, anjing itu kan ya binatang gitu ya. Tapi bagi sebagian orang Islam atau mungkin bagi kebanyakan orang Islam, anjing itu memiliki kosakata negatif. Apa bukti bahwa anjing itu nilai rasanya negatif? Buktinya sederhana. Kalau dia bisa kita pakai untuk memaki, maka itu negatif. Ya, Jadi kalau bisa kalau kurus itu digunakan sebagai makian, maka itu kosakata Oke, negatif. ya. Kalau orang yang kurus dibilang kurus, apakah itu bagian dari
walaupun saya tidak Kalau dibilang mohon maaf, kalau dibilang nganteng, baru saya bohong juga. makanya. Kalau Kalau dibilang nganteng itu bohong makanya. ya, kalau gini membedakan bohong sama yang negatif itu bagaimana? Anda saya katakan misalnya tadi yang bilang ya, yang saya pahami bohong itu pasti negatif, ya yang saya pahami. Kalau jujur itu positif, yang saya pahami secara umum. Nah, berbeda dengan Anda tadi, Anda bilang kurus, walaupun orang yang kurus dibilang kurus menurut ahli itu konotasinya negatif, ya, gitu ya. Nah, sekarang saya balik, kalau orang kurus saya bilang kurus, konotasinya negatif apa positif? Ya kalau Anda konotasi itu melekat perkara, saya menilai bohong tidak bohong itu pada pernyataan. Karena Anda kan menyebut pernyataannya Anda ganteng misalnya itu bohong. Pernyataannya itu yang bohong. Terus kan konotasi itu kan artinya makna. Nah gantengnya positif, gitu ya. Sama gemuk itu positif. Buruknya di mana? Buruknya di mana? Kalau aslinya kurus bilang kan kurus tetap negatif. Enggak gini, saya mau tanya sama ahli. Ya, dalam misalnya gini, saya mengatakan ya, misalnya ya, ini kalimat saya nih, ini misalnya kalimat saya. Saya katakan misalnya si A, badannya kurus, ya, kulitnya warnanya abu, kan, bugen, itu berutusan. Nah, dalam konteks itu kita melihat faktanya orang itu memang seperti itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu orang konteksnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya kepada ahli, apakah kalau saya mengatakan sesuatu yang menjadi fakta atau pengetahuan umum itu dikatakan sebagai bagian yang tidak baik atau negatif? Jadi saya menjawab untuk pertanyaannya ya. Pertama karena Anda tidak paham. Yang kedua karena ini tidak terkait dengan persoalan dengan apa yang ditanyakan polisi. Kan saya tadi bilang dari awal, saya bilang fakta di persidangan begitu. Anda tadi ditanyain fakta BAP itu sama jaksa, saya bertanya fakta persidangan. Fakta persidangan pada saat persidangan awal kan tadi dari awal dia ngomong begitu. Dia mengatakan saya bilang abu-abu dan segala macam. Nah, ternyata yang saya jawab iya coba yang Anda balik ke sana. Kalau ada seorang betul-betul pelacur, kemudian seorang memakai dengan kata pelacur, kan tetap negatif. Sama kata ini sudah sama. Masa begitu aja nggak paham? Tolong ganti pertanyaan lain. Baik, saya ngerti yang mulia. Ahlinya juga nggak ngerti soal ini, pertanyaan saya. Oke, ya saudara ahli. Tadi Anda kan disajikan percakapan, saya mau sajikan percakapan juga kepada Anda ya. Ya, ada percakapan begini. Malam Manil, ya, perkenalan saya jadi malam juga dok, malam kenal sebelumnya, kan? Salam kenal baik itu. Salam itu yang melanjutkan yang tadi kira-kira bagaimana waktunya kapan, bagaimana baiknya manggil. Iya dok, aku cek dulu jadwal terjadi. Nah, Anda sebagai ahli bahasa dalam memaknai percakapan ini dalam konteks bahasa, apakah ini ada percakapan aku baiknya gimana manggil dari seseorang ini? Nah, itu makna konotasi dari bahasa aku baiknya gimana itu menurut ahli bahasa gimana? Dia itu meminta saran. Apa? Meminta saran. Meminta saran Ya. kepada Kepada mana? Maya. Kalau meminta saran itu biasanya orang meminta saran itu ada Baik. apa? Positif. Positif ya, positif dia meminta hal baik supaya diberikan saran yang baik, gitu ya. Nah, terus saya lanjut, ya. Ini soal tadi yang katanya Punten, kalau silaturahmi tidak menghasilkan uang, buang waktu.
Dan just info aja ya, Kang Niki mau speak up, ini soal speak up ya, soal Dr. Reza yang dekat sama Waria Tubles. Nah, kalau saya baca ini keterangan di sini, bagaimana menurut ahli terkait dengan adanya percakapan yang tadi Anda simpulkan tadi itu meminta saran yang baik, ya, terus ditanggapi dengan meminta bahwa kalau tidak ada apa namanya, kalau silaturahmi tidak menghasilkan uang, apa kira-kira begitu ya. Nah, terus dibilang lagi, terus ada lagi percakapan, iya, Mahir, baiknya di mana aku ikut saja. Apakah itu masih bagian dari minta saran yang baik tadi? Jadi minta saran baik. Yang buruk itu kan minta duit. Pertanyaan saya nggak ada kesulitan. Anda jawab minta saya Kan Reza Gadis meminta saran. Iya, saya minta uang. Anda jelaskan saja apa itu maksud pertanyaan saya itu. Kok tiba-tiba ngelonjak minta duit? Ya itu kan Anda nanya kan Reza Gadis baik atau baik? Baik kan enggak? Iya, Anda bilang kalau minta duitnya buruk, saya ngomong Anda, terus saya ngomong minta duit. Kalau lompat ini. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Anda jawab. Ya baik, Reza Gadis kan meminta saran baik-baik aja. Iya, sama tadi itu. Apakah itu baik juga? Reza Gadisnya. Iya. Ya baik, Reza Gadis. Baik ya. Berarti dari Reza Gadisnya memang Baik, Reza Gadis. ini. Kan minta saran. Minta saran baik. Ada, kalau dengan makna begitu ada nggak perasaan tertekan, terancam? Kenapa? Kalau dengan kalimat begini. Dia nggak ada hubungannya dengan saran. Yang mulia ini kok saya jawab nggak tanya ini, dapat jawab yang mulia. Saya kan Apakah ahli itu, apakah jawaban saudara seperti itu? Iya, memang tidak berhubungan. Karena dia seperti itu ya sudah begitu. Tidak ada hubungannya saran dengan itu tadi tidak ada. Cukup, sudah dijawab. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan saya tadi, kalau itu baik, apa tadi Anda di sana bisa menyimpulkan, oh ini ada pengancaman, ada apa namanya, Iya, kekerasan, yang saya tidak bisa simpulkan begitu. Saya menyimpulkan itu baik. Iya, makanya saya bilang kalau itu baik, Coba apakah dengan kalimat ya. apakah dengan kalimat meminta tolong itu ada nada pengancaman di situ, pemerasan? Ada tidak? Kan yang melakukan pemerasan itu bukan Reza Gadis. Yang melakukan pemerasan itu justru Mahir kan. Coba ahli dijawab ya pertanyaan saya. Jadi kalau di situ ditanya apakah Reza Gadis melakukan pemerasan, yang ada memang tidak melakukan pemerasan. Bentar ya, nanti kita yang Anda yang menyimpulkan dari tadi, hukum menyimpulkan, bahasa. menuntut umum juga menyimpulkan. Ya, silakan. Cukup Anda menjelaskan kalau kalimat begini apa maknanya, kalimat begini apa maknanya. Anda kan ahli bahasa. Saya jawab Dari tadi Anda kalau ditanya sama siapa, oh iya ini, Bin. Saya mau tanya pertanyaan sekarang. Ya. Tadi Anda menjelaskan begini. Apa makna membuka rahasia? Ya. Terus Anda bilang membuka rahasia artinya mengumumkan sesuatu yang buruk, gitu ya, pada orang lain. Yang tidak diketahui orang lain. Belum tentu buruk. Bagaimana? Yang tidak diketahui orang lain. Dan tidak diketahui Orang lain. Oke. Belum tentu buruk. Oke. Kalau sesuatu yang sudah diketahui oleh banyak orang, ya, saya langsung tunjuk pada produk diketahui oleh banyak orang, namanya produk glowing water cell. Diketahui oleh banyak orang, publik masyarakat Indonesia tahu semua. Nah, apakah itu bisa dimaknai sebagai hal yang bukan rahasia? Kalau diketahui oleh banyak orang, Bukan rahasia. Sudah diketahui banyak orang, bukan rahasia. Nah, kalau misalnya dalam hal itu produk yang bermasalah, kemudian diberitahukan kepada masyarakat Indonesia, misalnya gitu ya, terhadap produk ini jangan digunakan karena ini mengandung produk yang overtake, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, kan?
tidak sesuai dengan pemakaiannya dan akan berakibat kepada misalnya kerusakan kulit. Nah, pertanyaan saya, apakah itu dikategorikan juga sebagai hal membuka rahasia? Pada prinsipnya gini, kalau itu sudah diketahui oleh orang banyak, itu bukan rahasia. Oke. Kalau diketahui orang banyak, itu bukan rahasia. Nah, Anda secara keilmuan ya, dari sudut pandang bahasa nih, dari sudut pandang bahasa soalnya tadi Anda juga sudah menjelaskan pengancaman segala macam. Yang saya tahu pengancaman dari sudut pandang bahasa itu ada 4 kriteria. Yang pertama itu pengancaman. Coba pertanyaan Anda. Ya. Nah, ini terkait dengan pengancaman atau ancaman yang dilakukan di media sosial, katakan begitu ya. Nah, WhatsApp, ya, WhatsApp. Nah, kalau dari sisi pandang seorang ahli bahasa, pada umumnya nada ancaman melalui WhatsApp itu yang Anda ketahui seperti apa? Pembicaraan tadi kan lisan dan tulisan gitu. Ini aja ya secara teoritis ya. Jadi secara teoritis ancaman itu ya biasanya diwujudkan dalam tindak unsur komisi. Tindak unsur komisi. Tindak unsur komisi itu adalah tindak unsur janji, betul ya. Secara umum artinya janji. Salah satu turunannya itu adalah ancaman. Ancaman itu adalah menyatakan maksud untuk berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu yang dapat berakibat buruk. Nah, itu yang dipatokan ya. Persoalan nulisnya pakai huruf kapital semua atau huruf kecil semua itu tidak masalah. Ya. Saya pertanyaan terakhir, misalnya menurut saya tadi kan Anda sudah berkesimpulan, cuma nggak apa-apa saya bertanyakan ya. Tadi Anda katakan saya begini, Anda bilang begini, melakukan atau tidak melakukan sesuatu bisa dikategorikan sebagai ancaman. Meminta uang, kalau tidak dikasih, saya akan speak up, itu menjadi sesuatu yang menguatkan nada ancaman. Tadi Anda menjelaskan begitu ya di Soal sikap tadi. ya soal sikap ya. Soal sikap tadi Anda bilang melakukan atau tidak melakukan bisa dikategorikan sebagai ancaman. Meminta sesuatu uang, kalau tidak dikasih saya akan speak up, maka itu menjadi bagian sesuatu yang merupakan ancaman, ada ancaman ya. Nah, kalau pemberian itu atau sebelum terjadi pemberian uang dan speak up itu tidak terjadi. Nah, bagaimana menentukan kriteria ada ancaman yang Anda maksud ini? Saya kira gini, saya menganalisis kan pesannya gitu. Bagaimana kemudian saya menentukan bahwa itu ancaman atau bukan kan? Ya, karena soal ini cuma speak up. Soal speak up ini ada speak up bagus, tapi tiba-tiba Anda bisa menentukan itu ancaman. Bagaimana gitu loh? Ini speak up, Karena speak up itu terkait dengan dua hal. Ya. Yang pertama soal kedekatan dengan keluarga. Yang kedua soal produk ini kan terkait dengan sejahteraan tadi ya, kemudian stiker tadi juga, dan yang ketiga soal produk yang sudah tidak boleh dijual-belikan, harus dijual-belikan. Jadi ini sepikatnya tadi, jadi bukan sepikatnya yang buruk ya, tapi hal yang akan dijadikan bahan sepikat. Kemudian ditambah dengan dampaknya kalau sampai itu terjadi, maka kemudian yang terjadi adalah kredibilitas representatif sebagai dokter akan hancur. Nah itu yang menguatkan ancaman itu sebetulnya. Saya kira itu untuk menentukan itu. Makna kredibilitas itu tadi itu nama baik sebetulnya. Ya, nama baik itu semacam citra di Indonesia. Apakah ada kriteria seseorang harus punya kredibilitas, tidak punya kredibilitas? Pada dasarnya semua orang itu hidup dengan kredibilitas sendiri.